warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama untuk berdoa. Doa dipimpin oleh Ketua Kelas, Adik Nurdin. Silakan untuk berdoa. Teman-teman sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah bijidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih Adik Nurdin. Untuk selanjutnya Ibu akan pada daftar hadir ya. Adik Nurdin ada? Hadir, Bu. Adik Kasma? Hadir, Bu. Adik Nafisa? Adik Dewinta? Hadir, Bu. Hadir, Ibu. Hadir. Semua ya? Ya, hadir semua, Bu. Hadir semua. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang semua bersih hidup jadi nyaman. Sebelum kita ke materi hari ini, adakah yang masih ingat materi kita minggu lalu apa? Ada, Ibu. Tentang apa kamu? Tentang ilmu pengetahuan. Iya, ilmu pengetahuan, Ibu. Ilmu pengetahuan. Tentang ilmu pengetahuan semua menjadi mudah. Oke. Di situ ada Al-Quran surat apa, Dek? Kemarin itu masih ingat enggak? Ibu salah tampil ini WA, Bu. Yang tadi sebenar yang pertama. Ya, sudah. Oke. Masih ingat enggak? Minggu lalu makna dari Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33 itu apa? Kewajiban menuntut Tentang ilmu. kewajiban menuntut ilmu, Ibu. Iya, betul. Kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Sekarang kita akan membahas tentang semua bersih hidup jadi nyaman. Kenapa sih materi ini penting? Karena setiap kali kita mau beribadah, mau mendekatkan diri kepada Allah, kita dituntut untuk selalu bersih. Ya, selalu bersih. Bersih. Ya. Bersih, Bu. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kita akan dapat menguraikan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, kemudian memerinci ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, dan mendiferensiasikan contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, kemudian merumuskan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, dan terakhir kita akan dapat mendesain skema atau konsep dari tata urutan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan untuk nanti sistem belajar kita yaitu membuat proyek. Kita akan belajar untuk membuat proyek. Ya, proyek kita hari ini kita akan bagi dulu kelompoknya. Jadi di sini ada 3 kelompok. Pertama adalah kelompok wudhu yang terdiri dari Adik Nurdin, Adik Liska, dan Adik Dewinta. Kemudian kelompok mandi wajib terdiri dari Adik Kasma, Adik Jamila, dan Adik Ratmin. Dan yang ketiga yaitu kelompok tayamum, yaitu Adik Hindra, Adik Siti, dan Adik Nafisa. Sudah dicatat? Oke, silakan ke kelompoknya masing-masing ya. Jika sudah, silakan amati gambar berikut ini. Gambar apa ini?
Orang yang sedang Siswa berwudu, yang Ibu. sedang berwudu, Bu. Iya, ini adalah gambar seorang peserta didik yang sedang melakukan wudu. Ya. Yang kedua, gambar apa ini? Orang mandi, Bu. Orang yang sedang mandi. Iya, orang yang sedang mandi. Iya. Yang ketiga, Orang Orang yang sedang yang bertayamum. Yang bertayamum. nah, dari ketiga gambar ini dapat kita simpulkan bahwa ketiga-tiganya ini melakukan apa? Pembersihan. Pembersihan. Membersihkan Akan diri, Bu. melakukan Mencucikan diri. ibadah. Ibadah. sholat. Oke, selanjutnya secara berkelompok Suci. silakan mengamati video di sini. Silakan diamati dulu. Jaringan. Hah? Ada suara? Assalamualaikum. Ada Ibu, ada. Pada hari ini kita akan membahas mengenai materi wudhu dan tayamum. Anak-anak, siapa yang mau tahu wudhu dan tayamum? Coba dijelaskan bagaimana cara berwudhu. Yang pertama adalah membaca bismillah dan mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Kemudian berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Kemudian menghirup air ke hidung lalu menyemburkannya sebanyak 3 kali. Kemudian membaca niat wudhu. Nawaitul wudhu alirafa'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Kemudian membasuh dan meratakan air ke wajah sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku-siku sebanyak 3 kali. Kemudian mengusap sebagian kepala sebanyak 3 kali. Lalu mengusap telinga kanan 3 kali, dilanjutkan telinga kiri 3 kali. Selanjutnya membasuh kedua kaki sampai mata kaki masing-masing 3 kali. Jangan lupa untuk berdoa setelah melaksanakan wudhu. Doanya yaitu Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Kelas 9 setahun. Nah, lakukan dengan tertib atau secara berurutan. Anak-anak, jika kita tidak ada air, kita bisa melaksanakan tayamum. Inilah caranya bertayamum. Yang pertama dengan membaca niat tayamum, kemudian meletakkan kedua telapak tangan kita di area tanah yang berdebu. Yang kedua, meniup kedua telapak tangan kita. Yang ketiga, mengusap wajah kita dengan menggunakan telapak tangan kita. Yang keempat, mengusap telapak tangan kita sampai pergelangan tangan. Itulah tadi tata cara wudhu dan tayamum. Semoga bermanfaat. Oke, sudah diamati tadi? Udah Ibu. Nah, tentang Sudah, apa Bu. tadi? Videonya tentang apa? Tadi yang pertama tentang tata cara berwudu. Wudhu dan tayamum. Ya, tata cara berwudu dan Tayamum, Ibu. Ya. Sekarang proyek kita yang akan kita kerjakan yaitu kita akan membuat skema tentang tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi setiap kelompok akan membuat skema tentang tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kelompok wudhu akan membuat skema tentang wudhu, kelompok tayamum akan membuat skema tentang tayamum, dan kelompok mandi besar akan membuat skema tentang mandi besar. Kemudian waktu mengerjakan proyek adalah 80 menit. Dan tema proyek untuk masing-masing kelompok berbeda sesuai dengan nama kelompoknya.
dalam skema harus memuat gambaran tata cara urutan wudhu, mandi wajib atau tayamum sesuai dengan nama kelompoknya masing-masing. Kemudian langkah-langkah kita akan membuat proyek, yaitu yang pertama kita harus menyiapkan kertas, karton, dan spidol warna. Sudah? Sudah, Tadi Ibu. malam sudah WA? Sudah Ibu Sudah, ada. Bu. Ada. Ada Ibu ada. Nah, kemudian mulailah dengan bekerja sama dalam kelompok dalam mendesain skema tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi kita desain dulu bagaimana tata cara berwudu, tata cara bertayamum, dan juga tata cara dalam mandi wajib. Nah, ini adalah contoh skema yang Ibu tampilkan ini. Jadi urutannya bagaimana? Jadi mulai dari misalkan berniat dulu atau bagaimana, itu nanti silakan membuat skema itu. Kemudian buatlah sketsa. Setelah kita bekerja sama untuk mendesain skema, maka kita harus membuat sketsa. Waktunya 40 menit maksimal dan tahap finishing maksimal 40 menit. Setelah itu kita akan mempresentasikan hasil produk yang telah kita buat dalam proyek hari ini. Dari sini mengerti adik-adik? Mengerti Bu. Oke. Sudah siap mengerjakan proyek? Sudah. Oke, silahkan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Silakan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, bentar pakai background. Nah, kalau kita pakai backgroundnya ada pakai membersihkan. Kelompok 1 sudah sampai mana? Kelompok berapa? Kelompok 2 sudah sampai mana ini tugasnya? Oke, kelompok 3. Kelompok 3 semua terakhir Ibu. Oke. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang mari kita presentasikan hasil dari proyek kita. Silakan dari kelompok 1 tunjukkan mana skemanya dan silakan dipresentasikan. Kelompok 1. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada tanggapan dari kelompok lain tentang kelompok 1? Tentang wudhu? Ya Bu, ada. Ya, silakan. Berkumur-kumurnya Bu, tidak benar, 2 kali saja. Oke. Ada lain? Tidak ada, Bu. Oke. Kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil dari proyeknya. Tunjukkan mana skemanya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada tanggapan dari kelompok lain terkait kelompok 2? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, kita lanjut di kelompok 3. Silakan mempresentasikan hasil dari proyeknya hari ini. Ini skemanya Bu. Ya, silakan dijelaskan. Ya, tentang tayamum kan Bu, yang kelompok 3. Ya, benar. Ya, tayamum itu bersuci dengan menggunakan debu Ibu yang tadi. Pertama, tangan ditempelkan ke debu, kemudian usapkan di muka. Oh, Mas Muti dulu. Tangan dulu Kang dikebas-kebas. Jangan. Baru selanjutnya ditempelkan ke muka Ibu 3 kali, tapi tidak disiram ya Ibu dengan debu. Ya, begitu Ibu. Benar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada, Bu, ada. Ya, silakan, kelompok 1.
Ya, yang pertama harusnya kita tempelkan tangan kita ke debu. Kemudian kita tiup dulu. Oh iya benar. Atau tidak kita tepuk-tepukan begini Coba, supaya debu kasarnya hilang. Kemudian kita usapkan ke wajah. Sekali saja. Kemudian tempelkan lagi ke debu, sama tiup lagi. Ya, Kemudian 3 kali. tangan ya sampai siku. Gitu. Makasih Ibu. Oke, benar sekali Adik Nurdin. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke ya. Dari hasil proyek kita telah dipresentasikan semua. Ada enggak yang dapat menyimpulkan apa sih yang kita dapat dari hari ini? Materi apa yang Kalau saya bisa simpulkan Ibu, Allah itu menyukai orang yang bersih. Karena Islam mengajarkan kita bagaimana kita itu dari tidur sampai bangun tidur Ibu, tentang bagaimana tentang kebersihan. Oke, benar sekali. Ada lagi? Kalau ada Bu dari saya. Ya, Adik Nurdin. Kalau menurut saya pelajaran hari ini mempelajari kita untuk selalu hidup bersih. Karena dengan hidup bersih kita akan menjadi sehat selalu. Terima kasih Ibu. Oke, benar sekali Adik Nurdin. Tepuk tangan. Ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan Adik Kasma. Allah senantiasa mengingatkan kita untuk selalu hidup bersih karena kebersihan itu bagian daripada iman, Ibu. Iya, benar sekali. Tepuk tangan. Oke ya. Jadi, tambahkan sedikit tentang kesimpulan dari materi kita hari ini tentang bersuci atau toharoh adalah bersuci dari hadas dan najis. Tadi yang kita pelajari itu tentang bersuci dari hadas, ya. Berupa mandi wajib dan juga wudhu serta tayamum. Tata cara bersuci dari hadas besar itu kita dengan mandi wajib. Kemudian tata cara bersuci dari hadas kecil yaitu dengan berwudhu. Sedangkan jika kita tidak menemukan air, maka kita menggunakan debu. Melakukan apa? Tayamum. Kemudian hikmah yang dapat kita ambil dari bersuci yaitu bersuci itu merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita sholat, kita harus suci dulu, baru menghadap kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kemudian terhindar dari penyakit, serta membuat hidup kita menjadi lebih nyaman. Nyaman, iya. Iya. Oke. Apakah ada pertanyaan? Sudah. Ibu bersuci. Bagaimana? Nah, oke. Sekarang kita akan berlatih, ya. Kita akan berlatih. Ibu akan kirim sebentar tentang LKPD di Google Form. Jadi silakan nanti kalau sudah selesai materi ini, kita akan mengerjakan. Nanti kalian akan dapat langsung melihat nilai kalian itu berapa di situ. Ya. Kalian akan dapat melihat nilai kalian berapa di situ. Jadi ini, silakan nanti dikerjakan. Sebelum kita mengakhiri, Ibu akan memberikan informasi tentang materi kita minggu depan, yaitu masih dengan bersuci, tetapi kita akan praktek, ya, kita akan praktek melakukan wudhu. Jadi tadi tata cara berwudhu mulai dari awal hingga akhir itu dipelajari lagi dan kita akan mempraktekkan minggu depan. Serta jangan lupa kita harus mempraktekkan juga dalam kehidupan sehari-hari karena setiap hari kita sholat ya. Setiap hari kita sholat. Satu hari berapa kali, Adik? Satu hari berapa kali? Iya, 5 kali. Jadi 5 kali sholat wajib itu kita harus selalu berwudu sebelum melakukan sholat. Ya, harus direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, sebelum kita tutup, karena tadi pembukaan kita dengan doa, maka kita tutup juga
materi kita pada hari ini dengan doa. Ibu minta kesediaan dari Adik Kasma untuk menutup doa pada hari ini. Silakan Adik Kasma. Teman-teman, marilah kita mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih Adik Kasma. Sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa qina nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Ujian komprehensif kelompok 1. Kita memasuki peserta yang terakhir. Serta keempat Ibu Reni Novita Sari. Ibu Reni siap menjawab pertanyaan saya. Bismillah, siap Pak. Ya, bismillah. Siap begitu. Semangatnya Pak Hendra dengan Pak Nurdi. Harus begitu. Ya, semangatnya. Oke. Ibu Reni. Ya, Pak. Saat Ibu Reni berada di PPG, dibandingkan dengan Ibu Reni sebelum masuk di angkatan kedua PPGI. Kira-kira apa yang terbaru menurut Ibu Reni yang selama itu atau selama ini belum pernah diperoleh, tetapi begitu masuk terpanggil di PPG angkatan kedua ini ada hal baru yang bisa menambah kualitas daripada profesionalisasi guru. Dipersilakan Ibu Reni. Terima kasih Prof atas kesempatan. Menurut saya ada banyak sekali hal-hal baru yang saya dapatkan selama saya belajar di pendidikan profesi guru ini. Salah satunya yaitu tentang perangkat pembelajaran yang bersifat HOTS. Itu banyak sekali yang saya dapatkan. Baru di perangkat pembelajaran K22 yang memang masih baru sekali, itu juga baru saya dapatkan di PPG ini. Baru terkait pendalaman materi juga ada banyak sekali materi-materi yang pembahasannya jauh lebih mendalam sehingga bisa diterapkan kepada peserta didik. Seperti itu, Prof. Oke, bagus. Kalau saya anggap Ibu Reni sepertinya sudah mendapatkan hal yang baru yang selama ini belum atau mungkin sudah ada, tapi ada pengembangannya di PPG ini. Oke. Ibu Reni, ini kan sebagai calon yang menerima sertifikasi pendidikan. Ya, Prof. Ya, jadi kalau orang yang akan nantinya penerima sertifikasi, dia harus memiliki sejumlah pengetahuan. Pengetahuan itu dari modul-modul yang telah Ibu Reni terima. Coba Ibu Reni sampaikan modul-modul apa yang pernah diajarkan di pendalaman materi. Minimal 5 atau 6 modul. Yang pertama yaitu di Al-Quran Hadis
itu ada, baru di fikih itu juga ada, baru di adidah akhlak juga ada, baru di sejarah juga ada di situ. Baru untuk penerapannya itu tentang penilaian, metode-metode itu juga diterapkan. Oke. Bagus. Ya, jadi Ibu Reni minimal yang tadi itu karena ini penguatan terhadap grup PAI, yaitu mulai dari Al-Quran hadis, kemudian ada fikihnya, ada kita alatnya, ada SKI-nya, kita lagi dengan penerapan. Jadi penerapan itu ada hal baru yang tentunya harus diketahui dan bisa diimplementasikan. Oke, Ibu Reni, itu hal yang menurut saya penting sekali sebagai ilmu yang telah diperoleh selama ini. Yang berikut, Ibu Reni. Ya. Pada saat di Lokakarya itu, pengetahuan saya, ada 10 tugas yang harus dikerja oleh peserta PPG. Coba Ibu Reni lihat dari 10 itu apa yang menarik menurut Ibu Reni. Masih teringat 10 tugas di modul Lokakarya di perangkat pembelajaran. Ada 10 tugas. 10 tugas itu coba Ibu Reni sampaikan. Oh, ini menurut saya yang harus saya perkuat lagi. Ini yang harus saya pelajari lagi. Ini yang harus saya implementasikan berikutnya. Silakan Ibu. Ya, Pak, terkait dengan di modul Lokakarya, yang menurut saya yang perlu saya kuatkan lagi yaitu tentang pembuatan RPP. Karena selama ini saya KD-nya itu jujur mengikuti KD dari pusat, jadi masih memahami, belum HOTS. Jadi itu yang sampai sekarang saya ingat, ternyata itu KD masih bisa diubah. Saya kira awalnya itu KD tidak bisa diubah. Iya, sedangkan Krisdayanti setelah dengan suami pertamanya dapat orang timur, dia bisa ganti suami. Oke, jadi bagus itu. Dan memang betul. Ya, dia di K12 itu biasanya di 3 itu masih memahami. Padahal boleh Ibu ganti dengan hostnya itu bisa menganalisis, bisa juga mengevaluasi, bisa juga menciptakan ya atau mengkreasi. Di samping daripada itu sikap itu banyak juga hal-hal yang baru yang efektif itu di hotnya itu di 345 terkait pula di psikometri, saya meniru, manipulasi dan seterusnya dan seterusnya. Saya berterima kasih bahwa ternyata Ibu Reni ini punya keinginan bagaimana untuk bisa menciptakan RPP yang terbaik. Dan itulah yang harapan kita, itulah penerapannya. Kalau masalah materinya itu yang sudah tinggal diperkuat dengan materi-materi yang selama ini diberikan di modul. Jadi modul-modul yang berkaitan dengan akidah, dengan Quran hadis, dengan sejarah, fikih, itu penambah ilmu dari materi yang sudah diajarkan di sekolah tempat Ibu mengajar. Yang berikut Ibu Reni, tentunya dalam ujian ini kita harus bisa mengetahui apa yang menurut Ibu Reni perlu dievaluasi di dalam hal pembelajaran. Silakan Ibu Reni.
Dalam pembelajaran yang perlu dievaluasi itu, ini pembelajaran yang sebelumnya yang dikaitkan dengan setelah PPG ya Bapak ya? Iya. Yaitu tentang lumayan banyak sih Pak Prof, karena selama ini saya RPP itu hanya sebagai formalitas, jadi hanya ada RPP begitu. Jadi mulai dari sekarang mungkin saya harus membuat RPP itu untuk pembelajaran yang saya sesuaikan dengan anak siswa saya, karena di sini siswa saya itu cuma 2 orang, 3 orang ketika saya mengajar. Seperti itu Pak Prof. Jadi mau menyesuaikan antara RPP dengan kondisi real yang ada di sekolah. Oke, bagus. Terkait dengan media pembelajaran, terkait dengan teknologi yang harus diterapkan dalam pembelajaran, bagaimana menurut pandangannya Ibu? Media selama ini yang saya lakukan, terkadang saya ceramah, terkadang saya memakai, karena cuma 2 siswa, saya memakai laptop sebagai bahan presentasi. Jadi 2 orang saya kumpulkan, 3 orang saya kumpulkan, kemudian saya mengamati materi presentasi yang ada di laptop. Terkadang seperti itu. Terkadang juga terlalu banyak ceramah. Iya, oke. Jadi setelah di PPG ini, Ibu mengurangi ceramah, ya. Jadi jangan terlalu bagaimana justru siswa itu menceramai Ibu. Nah, itu yang lebih bagus, ya. Jadi seperti kemarin Ibu Alwina bilang, itu terlalu mubazir gitu, terlalu mubazir. Saya juga Ibu Alwina ternyata ini mubazir ini saya kira hanya soal makan. Berbicara juga mubazir kata beliau ini. Kemarin kan saya pernah dengar itu ketika Ibu Alwina memberikan soal Pak Nurdin bla 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 bla. Ada kelompoknya, ya kan saya kelompok yang berbicara. Oke. Terakhir Ibu Reni, tentunya pesertanya, kenapa peserta tadi itu hanya 2 orang, karena di tempat Ibu Reni orang Islam hanya 2 orang? Tidak Pak Prof, di tempat saya ini untuk sekarang itu ada 23 jumlah siswa muslim dari kelas 7 sampai kelas 9, dan itu terbagi di berbagai kelas, makanya ketika saya mengajar cuma ada 2 orang, 3 orang seperti itu. Nah, ini nanti akan Ibu ini terkait dengan RPP 3. Di RPP 3 itu kalau belum ada perubahan, itu menjadi salah satu kajian di PTK, penelitian tindakan kelas. Bagaimana menurut Ibu Reni dengan begini, waktu PPG lalu itu ada pemahaman yang mungkin berbeda di peserta saya. Memang ditentukan itu minimal ada 20 yang menjadi tempat penelitian. Jadi bagaimana kita penelitian tindakan kelas, kalau hanya 2-3 orang, karena di Maluku itu ada siswa yang diajar oleh seorang peserta itu hanya 4 orang. Jadi hanya 4 orang, sehingga teman-teman bilang sesuai ketentuan itu minimal 20 orang. Soalnya ini mengadakan penelitian tindakan kelas. Bagaimana kita bisa ke siklus 1, bagaimana kita ke siklus 2, apalagi ke siklus 3, sementara siswanya hanya minim, yaitu 2 atau 3 orang. Saya minta mungkin bagaimana menurut Ibu Reni dalam hal itu. Kalau menurut saya, Prof, rupa kemarin saya pas waktu praktek mengajar itu saya jadikan 1. Jadi dari kelas 7 sampai kelas 9 itu saya jadikan 1 supaya jadi banyak. Oke, jadi kalau lebih bagus juga di dalam hal pembuatan PTK bisa kita, cuman nanti ada pembimbingan khusus, mungkin materinya boleh materi yang bersifat umum, yang boleh kena di kelas 1, bisa juga di kelas 2, bisa di kelas
katakanlah mereka itu berusaha memahami tentang Al-Quran. Jadi, karena ini penelitian tindakan kelas, karena nanti Ibu akan meneliti, bertanya, dan nanti akan tahu, oh iya di kelas ini, atau mahasiswa ini, atau peserta ini, dalam hal memahami ayat-ayat atau bahasa huruf yang tersebut ada di sini. Tapi itu nanti kita lihat pada berikutnya. Dan tahu jelas apa yang berikutnya. Ini kan sudah mau masuk PPL tanggal 17 dan seterusnya lagi untuk PP1 dan PP2. Jadi saya ada dua, PP1 dan PP2. Dan kemudian PP2 itu nanti ada PP3. Oke, saya kira itu dari saya. Terima kasih dan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Arlina. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Ya, sudah siap masuk ke tahap ujian baca, keterampilan baca dan tulis Al-Quran. Sudah? Bismillah, siap, Bu. Ibu sudah punya mushaf? Ibu sudah pegang mushaf? Ada, Bu. Ya. Silakan Ibu Reni baca surah Fatir ayat 18. Fatir 18. Juz berapa ya, Bu ya? Tidak usah tanya. Oh, tunggu. Itulah yang diuji. Iya, Bu. Tunggu mau lihat di apa dulu. 4. Ayat ke-18 ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dha qurba. Innama tunzirul ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ila Allahil masir. Wa ma yastawil a'ma wal basir waladzulumatu Reni, mohon maaf Reni, saya tadi pakai tutup mikrofon saya jadi tidak kedengaran. Silakan Ibu tulis ayat ini. Ibu tuliskan ayat ini kemudian perlihatkan ke kami. Oke, terima kasih. Sampai wakaf saja, Bu. Sampai wakaf ya. Walau kana dza qurba.
Mana Bu? Lagi dekat Bu? Lebih dekat? Oh, enggak kelihatan kalau dekat. Coba agak begitu. Oh iya. Pak Prof bisa lihat Pak? Oh, boleh sekali, Bu. Dapat lihat sekali. Sampai mata so ampat. Tidak. Harus lihat begini. Iya. Boleh. Cukup Bu. Ya Bu Reni selesai. Terima kasih Bu, terima kasih Pak Prof. Iya, oke, terima kasih. Berjumpa lagi.